Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kegiatan kita tentang tugas daripada penelitian, yaitu salah satu program yang sudah kita sepakati minggu yang lalu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat? Sehat. Nggak terasa ya, sudah 1 minggu yang lalu kita berjumpa kemarin dengan membuat kesepakatan apa program yang sudah ibu-ibu mau lakukan. Betul Ibu, kemarin kita sepakati program UKS ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita berbincang-bincang sedikit ya, sama nggak usah tegang-tegang nih ya. Kita diskusi sedikit mengenai bagaimana ibu-ibu ini menilai proses perencanaan program UKS ya, program UKS yang dilakukan di di SD Negeri 1 Pekanbaga pada kegiatan ibu-ibu lakukan terhadap koas yang telah terjun ke lapangan, yaitu di SD Negeri 1 Pekanbaga, dan telah menghasilkan beberapa informasi dari narasumber. Baik Ibu, berdasarkan hasil dari wawancara kami dengan koas yang telah langsung turun lapangan dan wawancara narasumber, dan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu itu, kemudian di sini kami dapat melihat bahwa perencanaan yang ada di program UKS yang ada di SD Negeri 1 Pekanbaga itu sudah berjalan tiap tahun ya. Kemudian tapi masih secara sederhana. Mereka sudah menyusun programnya itu di awal tahun ajaran bersama kepala sekolah, kemudian pembina UKS, dan belum terlalu detail, lebih ke program rutin yang diulang tiap tahun. Mungkin ada 1 atau sampai 3 kegiatan baru sesuai arahan dari Puskesmas. Baik, kalau menurut Bu Mawari, selama Ibu berwawancara dengan PPDS, apa yang bisa Ibu gali dari mereka? Jadi yang saya terima, program UKS di SD ini katanya sudah berjalan dengan lancar. Jadi baik dari segi anak-anaknya sudah ada yang memantaunya, orang pihak UKS-nya, pihak dari Puskesmasnya sendiri juga ada terjun lapangan, baik dari memberikan vitamin atau obat penambah darah. Jadi sudah terhandle, pihak sekolah sudah terhandle, dari pihak-pihak luar misalnya Puskesmas, kita di sini juga Baik, terhandle, sudah berjalan dengan baik. Ya, baik. Berarti perencanaannya sudah matang ya, ya, sudah ada perencanaan yang sudah kuat, perencanaan yang akan mau dijalankan ke depannya. Baik, Ibu, selama ini sejauh mana sih proses perencanaan atau perencanaan yang telah disusun, sehingga apakah sudah tersedia dokumen-dokumen perencanaannya seperti program kerja gitu, atau bagaimana? Sudah, kami juga sudah melihat foto ya, bentuk dokumen perencanaannya itu sudah dibukukan. Kemudian di dalam ruangan UKS itu juga sudah tersedia papan kegiatan itu, ada beberapa kegiatan yang dilampirkan di papan kegiatan itu. Terus juga kita lihat di dalam ruangan itu juga sudah tertata bagus untuk UKS, misalnya adanya tempat tidur, adanya obat-obatan gitu ya, selain administrasinya. Ya, berarti bisa kita ambil ke satu hal, berarti sudah adanya jadwal di situ, sudah adanya tujuan, visi misi, sehingga sudah adanya program kerja ya, sudah bagus ya. Baik, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam proses perencanaan ya, proses perencanaan program UKS ini, sehingga program ini bisa terencana dengan baik dan bagus. Dan dalam perencanaan program di UKS di SD Negeri 1 Pekanbaga itu, yang pertama sekali itu pembina UKS. Iya. Nah, pembina UKS dibantu oleh guru-guru, kemudian guru-guru yang bertugas ya, yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Dan itu tidak terlepas dari pengawasan kepala sekolah juga, kemudian dari komite, kemudian kerjasama dengan Puskesmas. Dan juga mungkin ada
struktur yang sudah dibuat oleh UKS yang akan dijalankan dan mengikuti untuk kelancaran UKS di sekolah tersebut. Baik. Sejauh ini apakah perencanaan program ini dibuat rencana program ini berdasarkan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa atau bagaimana? Kalau itu iya, tapi belum terdapat angket formal, belum terdapat data formal, karena ini yang kami lihat dari buku kunjungan UKS tahun lalu. Misalnya banyak anak yang pusing karena tidak sarapan atau diare saat musim hujan. Nah, dari situ mereka membuat program sarapan bersama dan penyuluhan cuci tangan. Iya, baik. Berarti perencanaan ini berdasarkan asesmen yang terbaru ya. Baik, kalau demikian, kira-kira apakah sejauh ini perencanaan ini sudah mencakup daripada 3 pilar UKS? Sudah Bu, ini tiga pilar UKS itu adalah ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, di sini pada pilar yang pertama itu adanya penyuluhan tiap Jumat, misalnya kemudian cuci tangan, sikat gigi, jajan sehat. Itu di pelaksanaannya, tapi sudah sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai dengan 3 pilar itu. Baik, saya lanjutkan Mbak Ibu. Pertanyaannya selanjutnya, apa ada kelebihan atau ada kekurangan, kelemahan ketika sekolah menyusun program UKS tersebut? Mungkin kelebihannya ini ya sudah terhandle ya, apa yang dibutuhkan. Kalau siswa ada yang sakit, ada yang handle, adanya dokter kecil itu. Terus kalau dari yang tidak terhandle itu mungkin dari sisi laporannya ya masih agak kurang lengkap. Berarti begini ya, berarti kenapa direncanakan perencanaan di program UKS ini berarti lebih banyak kelebihannya ya, karena supaya sekolah ini terukur dengan lingkungannya sehat, baik itu segi warga sekolahnya maupun lingkungannya. Baik, kita lanjutkan Ibu. Berarti data-datanya sudah ada semua, data programnya sudah tersusun dengan bagus, penyusunan programnya sudah ada, program kerja harian sudah ada, program kerja tahunan juga sudah tersusun dengan bagus. Maka di sini saya timbul timbul penasaran. Tadi kita mengingat bahwa ada 3 pilar di UKS ini. Yang pertama adalah pilar pendidikan kesehatan, kemudian pilar pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Timbul pertanyaan nih, kayaknya saya penasaran nih dengan UKS di SD Negeri 1 Pekanbagan. Bagaimana pelaksanaan edukasi kesehatan kepada siswa di SD Negeri 1 Pekanbagan? Yaitu melalui penyuluhan Bu, kalau di bagian kesehatannya pendidikan. Kemudian kalau di bagian pelayanannya itu adanya P3K, kemudian adanya pemeriksaan dari Puskesmas tiap 3 bulan sekali, itu seperti pemeriksaan gigi, kebersihan kuku, kemudian HB mengukur ini. Itu khusus untuk siswi ya, kelas 5 sampai 6. Iya, baik. Jadi metode yang di dalam pendidikan ini kan, metode pendidikan kesehatan ini itu metodenya berarti edukasi berupa penyuluhan dari pihak puskesmas ya. Jelas berarti bukan hanya ceramah saja, namun ada prakteknya ya, berarti di pelayanannya ada prakteknya. Baik, menurut pandangan ibu-ibu, seberapa efektif kegiatan yang dilakukan, kegiatan edukasi kesehatan yang dilakukan di UKS SD Negeri 1 Pekanbagan ini? Kalau kita lihat sudah sangat efektif Bu, karena kita tidak menuju pada satu orang, bukan sama siswa aja, bukan sama guru aja, tapi ikut serta pihak puskesmas, komite, sekolah, guru. Jadi itu ikut mengetahui semua bagaimana UKS ini sudah berjalan atau tidaknya di sekolah. Iya, baik. Jadi dalam pelaksanaan juga diiringi dengan pendidikan, ada edukasi. Jadi pelaksanaan ini kalau misalnya pelaksanaan di pelayanan kesehatan
sekolah ketersediaan pelayanannya di UKS SD Negeri 1 Pekanbadak ini? Apa yang tersedianya pelayanan itu dalam ruangnya maupun di lingkungan sekolah? Yang paling sederhana Bu ya, kalau misalnya itu di hari Senin itu biasanya hari Senin ketika melaksanakan upacara itu ada anak yang pusing atau kadang-kadang anak ada sarapan, jadi dibawalah oleh dokter cilik tadi. Kemudian ada kegiatan dari dokter cilik itu, membawa siswa-siswa yang kurang sehat itu ke UKS. Nanti di sana ada pembina UKS yang mendampingi, maka akan diberikan sebelum ya sudah ada P3K pertolongan pertamanya ya buat siswanya ya. Baik, kalau menurut pandangan ibu-ibu ini, apakah di sekolah SMP SD Negeri 1 Pekanbadak itu sudah tersedianya ruang UKS yang atau fasilitasnya yang memadai atau sudah ideal atau bagaimana menurut Pak Ibu yang telah mewawancarai kos kemarin ataupun informasi koas kemarin ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pilar 3 UKS tersebut? Kalau untuk ruangan sudah memadai karena di dalam ruangan itu sudah terdapat kipas angin, tapi maunya ada AC ya, tapi mungkin karena belum ada dana. Kemudian di situ juga sudah ada timbangan digital, jadi langsung otomatis. Kemudian tempat tidurnya pun sudah memadai, dalam satu ruang itu ada 2 tempat tidur, khusus dia beda-beda ruangannya, khusus untuk putra dan putri, untuk siswa dan siswi itu tidak dicampur. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ruang UKS itu disediakan oleh sekolah atau ada bantuan-bantuan pihak luar? Kalau untuk ketersediaan itu ada bantuan-bantuan dari, terutama itu dari Puskesmas, kemudian dari dinas pendidikan, kemudian ada juga dari sekolah langsung itu pendanaan dari Kanados. Berarti programnya cukup direncanakan cukup matang ya. Baik, saya rasa untuk pelaksanaannya sudah luar biasa, sudah ada fasilitas-fasilitas yang mungkin modern, canggih dibandingkan ini ada beberapa sekolah di kita di Aceh belum ada yang namanya UKS yang memadai fasilitas yang bagus seperti kayak Ibu bilang tadi adanya timbangan malahan untuk tinggi ukur tinggi siswa itu berat badannya digital yang canggih, bantuan dari luar ya, dari LSM mungkin ya. Jadi kalau untuk pembinaan lingkungan sekolahnya, apakah bagaimana kondisi kebersihan dan sanitasi baik di ruang UKS itu tersebut maupun di lingkungan sekolah? Menurut pandangan sudah kalau untuk kebersihan lingkungan itu saya lihat sudah bagus di situ, karena mereka ada program seperti yang saya bilang tadi, program khusus untuk siswa itu membersihkan kelas, itu ada tugas tersendiri yaitu dijadwalkan piket. Jadi kalau untuk ruangan kelas itu sudah bagus, kemudian di situ mereka juga sudah ada toilet, ada beberapa toilet yang bersih ya, yang saya lihat secara langsung. Berarti sanitasinya berjalan, artinya mengalir semua sanitasinya bisa dimanfaatkan oleh sekolah semua ya. Kemudian di kantin Bu, di kantin juga saya pernah juga saya ikut jajan di situ bersama siswa-siswa di situ. Kantin di situ tidak menjual makanan-makanan yang tidak sehat. Karena di situ mereka sudah mendapatkan penghargaan dari BPOM, mereka sudah ada penghargaan bahwa kantin mereka sudah termasuk ke dalam kantin sehat. Badan POM ya? Luar biasa itu. Mungkin ini juga orang Puskesmas sendiri juga ada terjun ke lapangan untuk membina siswanya. Iya. Membina apa sih yang bagus dilakukan, apa sih yang bagus dihindari oleh siswa. Ya Puskesmas terjun langsung. Selain kita juga membimbing di hari Senin. Berarti terlibatnya bukan hanya warga sekolah ya, malahan bisa kita tarik jari-jari laba-laba sehingga bisa menarik perhatian Puskesmas untuk membinanya dan mudah-mudahan kedepannya bisa menarik orang-orang yang lain yang lebih jauh ya. Jadi apakah program tersebut ini
rutin dilakukan seperti misalnya kerja bakti atau misalnya mungkin tiap bulan atau bagaimana kayaknya? Semangat wawancara kemarin katanya rutin dilakukan. dalam satu minggu satu hari itu dilakukan, misalnya ada di hari Rabu atau di hari Jumat itu Jumat bersih misalnya. Kemudian untuk guru dan siswa itu membersihkan halaman nantinya. Kemudian ada bersihkan selokan, bisa diganti. Kemudian ada dokter-dokter kecil yang setiap hari Senin itu mengelilingi untuk ngecek ke siswa yang lain. Iya, luar biasa berarti. Berarti ini perencanaan sudah sesuai nggak dengan pelaksanaan kegiatan tersebut? Alhamdulillah dan sesuai juga. Dan berjalan program dengan yang berlaku di dalam sekolah itu hampir sesuai. Insya Allah mudah-mudahan perencanaan dan pelaksanaan seiring ya, berjalan seiring, jangan perencanaan pelaksanaan sudah melenceng B. Alhamdulillah. Berarti partisipasi selain Puskesmas, ada yang lain nggak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini? Puskesmas, komite, Oh iya, dan orang tua. Oh, berarti terlibat semua ya, dilibatkan semua selain warga sekolah dan Puskesmas, Ada malahan komite dengan orang tua dilibatkan dalam kegiatan ini ya. Oh, luar biasa sekali. Ada nggak kendala yang selama pelaksanaan program UKS di SD Negeri 1 Pekanbadan? Kita kadang-kadang prakteknya bahwa nanti di laporannya mungkin harus latihan lagi laporannya biar lebih strukturnya jelas dan benar. Jadi nih ngomong-ngomong soal pelatihan nih, berarti harus ada anggarannya. Berarti kunci ujung tombaknya anggaran dan bendahara dengan kepala sekolah ini harus benar-benar ini bermatang-matang lah dalam perencanaan, sehingga perencanaan ini bisa berjalan, bisa terlaksana dengan baik dan berhasil ya. Kalau untuk pendanaannya terhambat itu otomatis programnya tidak bisa berjalan. Ya, berarti itu Nah, ada kendala yang paling ini kalau misalnya ini salah satunya di sini nanti ketika dana bos itu belum cair, ketika orang itu membawa arkas dan dana bos itu belum cair, nah di situ terdapat kendalanya. Misalnya kalau siswa yang memerlukan sabun, nah karena tidak ada dana, nah maka program itu tidak bisa berjalan. tapi alhamdulillah ini walaupun tidak semaksimal misalnya karena hambatannya tergantung kebutuhan ya, tapi sudah terrealisasi karena perencanaannya apa yang dibutuhkan sudah dimasukkan ke dalam pembiayaan yaitu ATPAS ya. Selain daripada ini, apa kegiatan daripada UKS ini yang paling aktif dan berjalan sampai dengan hari ini? Kan di dalam UKS itu kan UKS ini adalah program sekolah, namun kan di dalam program UKS itu ada kegiatan yang rutin. Apa yang paling sering dilakukan dan aktif sampai hari ini berjalan? Dokter cilik itu ya. Dokter cilik ya, keren ya dokter cilik ya, sehingga kayaknya siswanya aktif semangat ya. Karena kan dia disediakan kayak baju kedokteran Ya, bisa nggak diceritakan bagaimana sih kegiatan dokter cilik itu berjalan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu salah satunya di yang paling terlihat ya di hari Senin itu Bu. Jadi orang tua berpartisipasi dalam upacara. Kemudian kalau di hari-hari yang lain kan mungkin cuma beberapa orang aja, tetapi kalau di hari Senin itu banyak siswa-siswa yang ini yang terlihat itu tumbang karena cuaca panas atau karena memang tidak makan pagi itu. Berarti dokter kecil ini adalah salah satu temanku, dokterku ya, penolong pertama lah di saat adanya UKS ini. Jadi bisa membantu juga guru yang membina di UKS ini. Baik, selanjutnya bagaimana Anda menilai, bagaimana Bapak Ibu menilai keberhasilan program UKS di SD Negeri 1 Pekanbadan ini? Dan bagaimana Anda menilai bahwa program ini sudah berhasil dan berjalan dengan baik? Yang pertama kalau dari saya lihat sudah ada gedungnya itu, sudah ada ruangan yang Fasilitas ya? fasilitas yang disediakan
sudah tersedia UKS berarti ya Ibu ya. Sekolah aja nanti kalau fisik sekolah UKS. Iya, jadi nggak ada alasan pulang. Bu, telepon mama saya atau telepon ayah saya ya. Yang paling kita lihat itu di ini waktu mereka mau makan, sekarang kan ada pembagian MBG ya. Oh, keren lagi. Waktu Iya, iya, mau iya. makan itu mereka tidak lagi dianjurkan untuk nak sebelum makan kita cuci tangan ya, tetapi Iya, tidak iya, iya. ketika mereka dibagikan MBG itu langsung otomatis mereka cuci tangan sebelum makan. Itu yang paling terlihat. Iya, karena sudah ada pendidikan kesehatan di perencanaan sehingga pelaksanaannya sudah terbiasa. Ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Tapi hidup sehatnya sudah tertata ya, gitu ya. Iya, bagus sekali. Perubahannya sudah ada juga terhadap perilaku hidup sehat dan bersih pada siswa, nampak terlihat dan jelas terlihat di sini. Secara umum dan secara khusus, apa yang dilihat dampak positif program UKS ini terhadap siswa, terhadap guru, dan terhadap proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya UKS ini dampak yang positifnya jangan hanya terhadap kesehatan aja, terhadap proses pembelajaran ini ada dampak nggak? Apa kira-kira yang bisa Ibu lihat dampaknya? Kalau dampak dalam proses pembelajaran itu mereka sudah tahu bahwa bersih itu indah. Iya. Jadi mereka sudah dari edukasi sebelumnya mereka sudah membersihkan kelas. Kalau makan itu sampah-sampahnya itu tidak lagi dibuang sembarangan. Jadi ketika kelas bersih maka pembelajaran itu juga akan nyaman dan anak-anak juga mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru karena lingkungan mereka sudah bersih. Bagus sekali ya. Program ini berarti sangat mempengaruhi daripada proses belajar siswa ya. Hidup sehat itu bisa menjadikan anak berenergi, anak semangat belajar ya Ibu ya. Berarti kesehatan itu penting ya bagi untuk siswa, guru maupun warga siswa yang ada dalam sekolah itu yang misalnya itu dan lain sebagainya. Berarti faktor utama yang pendukung keberhasilan ini menurut Bapak itu apa sih? Faktor utama yang mendukung keberhasilan program UKS ini yang ada di SD Negeri 1 Pekanbadak. Faktor utama yang paling mendukung Iya. itu yang itu dari kepala sekolah dulu. Berarti dukungan beliau sangat mempengaruhi Ya, ya. saya mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu kita harus ada jalinan, Iya. yaitu dengan Puskesmas. Ya. Kalau Partner kerja ya. kalau Puskesmas tidak ada maka program ini berjalan, tetapi ada kekurangannya karena guru di sini kan tidak bukan guru khusus tentang bagian kesehatan, jadi tidak sebagai pembina ini. Berarti semua sudah melaksanakan perencanaan sudah ada, kemudian pelaksanaan juga sudah berjalan dan tingkat keberhasilannya sudah kita lihat dampaknya apa yang positifnya. Kemudian saya rasa sudah cukup mendalami ini semua bahwasanya UKS itu penting buat kita semua, baik untuk siswa maupun guru. Sama-sama kita membutuhkan UKS ini adalah dalam proses pembelajaran maupun dalam pembelajaran. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu diskusi kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih terarah lagi, lebih bagus lagi. Saya akhiri. Dan Ibu pun kayaknya ada keperluan lain. Saya rasa